Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Afa Agnia dengan NIM 860355292 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Pertama-tama, sebagai pengantar, saya akan menjelaskan filsafat ilmu menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dikaji atau ontologi. Yang kedua, bagaimana ilmu diperoleh atau epistemologi. Dan yang terakhir, untuk apa ilmu digunakan dan bernilai apa, yaitu atau aksiologi. Ketiganya sama-sama membentuk dasar dari filsafat ilmu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ontologi atau objek kajian ilmu. Ontologi akan menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu ini. Dengan ontologi, masing-masing objek akan lebih disiplin, misalnya biologi yang berfokus pada makhluk hidup, sosiologi yang berfokus pada masyarakat, dan kimia yang berfokus pada materi dan perubahan kimianya. Dengan ontologi, setiap ilmu memiliki batas dan fokus yang jelas, sehingga tidak akan terasa tumpang tindih dan tidak akan mengklaim hal yang sebenarnya bukan bidang kajiannya. Ontologi juga membantu kita memahami hakikat realitas apa yang dianggap ada dan layak diteliti oleh penelitian ilmiah. Sebagai contoh, ontologi yaitu ilmu kimia. Dalam ilmu kimia, objek kajiannya adalah materi dan perubahan kimianya. Ontologi kimia akan menentukan yang akan dikaji seperti zat, struktur, sifat, dan reaksi. Dan yang bukan dikaji seperti emosi, nilai moral, atau kepercayaan religius. Dengan ontologi, tiap ilmu akan memiliki batas dan fokus yang jelas. Yang kedua, epistemologi atau cara memperoleh ilmu. Epistemologi akan menjawab bagaimana ilmu itu diperoleh, apa metode yang digunakan, dan bagaimana kebenarannya diuji. Di sini kita akan melihat proses observasi, eksperimen, pengumpulan data, dan analisis yang logis. Sebagai contoh dari epistemologi yaitu ilmu biologi. Dalam biologi, ilmuwan tidak akan hanya melihat hewan, tetapi akan menyusun hipotesis, melakukan eksperimen atau observasi yang terstruktur, menganalisis data, dan menguji ulang hasilnya. Kebenaran tersebut dinilai melalui replikasi dan peer review. Yang ketiga, aksiologi yaitu nilai, etika, dan tujuan ilmu. Aksiologi ini akan menjawab untuk apa ilmu dipakai, nilai dan etika apa yang akan terlibat. Aksiologi menelusuri tujuan dan dampak penggunaan ilmu. Fokus dan pada tanggung jawab moral, keadilan, dan kemanfaatan hasil ilmu. Sebagai contoh aksiologi, yaitu teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran mampu menyelamatkan banyak nyawa, tetapi bisa disalahgunakan untuk diskriminasi atau kepentingan tertentu. Aksiologi akan menanyakan apakah penggunaan ilmu itu membawa kesejahteraan umum, keadilan, dan tanggung jawab moral, atau hanya menguntungkan sedikit pihak. Dengan demikian, aksiologi mengingatkan bahwa ilmu tidak hanya soal kebenaran, tetapi juga soal nilai akhlak dan manusia dalam menggunakannya. Selanjutnya, ada keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi akan menjawab apa yang dikaji, epistemologi menjawab bagaimana ilmu diperoleh dan diuji, aksiologi menjawab untuk apa ilmu dipakai dan bernilai apa, dan ketiganya tersebut memiliki suatu kesatuan dan membentuk fondasi utama filsafat ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak akan jelas objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode dan cara menguji kebenaran. Tanpa aksiologi, ilmu kehilangan arah dan tanggung jawab moral. Dan jadi kesimpulannya, dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan hanya konsep abstrak, tetapi fondasi yang membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dengan ketiganya,
Ilmu tidak akan hanya benar, tetapi juga bermakna, bertanggung jawab, dan berdaya guna bagi kehidupan manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan lagi bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan hanya konsep untuk dibahas di kelas, tetapi cara berpikir yang bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.